Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Zaharani, NPM 20560111015 dari kelas paralel reguler M. Di sini saya akan mengulas tentang teori dramaturgi menurut Erving Goffman. Menurut Goffman, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgis merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologi melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Istilah dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi di atas panggung di mana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Dalam dramaturgi terdiri dari panggung depan dan panggung. Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Ia menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi, pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dari presentasi dari Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Bila seorang aktor berhasil, maka penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut. Dalam teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang pasti akan mempersiapkan perannya dulu, atau kesan yang ingin ditangkap oleh orang lain. Kondisi ini sama dengan apa yang dunia teater katakan sebagai breaking character, dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia. Terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri. Terbentuklah kemudian masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan corak kehidupan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, menggunakan kata atau dialog, dan tindakan nonverbal lainnya. Hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan.
Oleh Goffman, tindakan di atas disebut dalam istilah impression management. Sebagai contoh, mahasiswa yang bergaya hidup hedonisme apabila dilihat dari perspektif dramaturgi Erving Goffman merupakan salah satu upaya untuk memainkan peran tersendiri dalam proses interaksi sosial. Gaya hidup hedonisme dan konsumerisme di kalangan mahasiswa yang dimunculkan di area publik adalah kegiatan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan duniawi guna menampilkan kesan mewah, glamor, kekinian, dan harga diri serta ingin menunjukkan kelas sosialnya. Meskipun di belakang itu mereka harus mengorbankan berbagai aspek, mulai dari energi, waktu, pikiran, bahkan harga diri. Kesemuanya itu dilakukan hanya untuk mencitrakan diri, mengambil peranan dalam interaksi sosial yang dibangun oleh komunitasnya. Menurut Goffman, apa yang dilakukan mahasiswa tersebut tak lepas seperti sedang bermain dalam sebuah cerita drama. Panggung depan merupakan bagian dari pertunjukan individu yang berfungsi menunjukkan penampilannya kepada siapa saja yang mengamati pertunjukan tersebut. Di panggung depan, mereka merupakan aktor yang mengenakan berbagai atribut sebagai simbol sosial yang hendak diperankan. Contohnya di kafe, mall, diskotik, dan tempat hiburan lainnya. Panggung belakang sebenarnya merupakan realitas dirinya, contohnya kerja part-time, menyisihkan uang makan dan kuliah hanya untuk membeli barang-barang yang berindit dan mewah, berbohong pada orang tua, meminjam duit dengan teman. Tujuan dari semua itu adalah membentuk konsep diri yang diinginkan, yaitu konsep idealisasi. Konsep idealisasi menurut Goffman yaitu bahwa dalam sekelompok masyarakat mempunyai idealisasi mengenai simbol status yang pada akhirnya menunjukkan status sosialnya. Hal ini menyebabkan simbol status material dari sekelompok masyarakat yang bersangkutan akan sangat merasa dihargai. Mengapa konsep idealisasi dalam sebuah kelompok masyarakat ini menjadi salah satu bagian penting yang disoroti oleh Goffman? Hal ini disebabkan karena dalam proses dramaturgi, audiens menginginkan suatu kredibilitas pada pertunjukan si aktor, sehingga audiens merasa ikut terlibat ke dalam proses pertunjukan meskipun dengan tetap menjaga jarak dari aktor tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam teori dramaturgi Goffman menggunakan proses interaksionisme simbolik, bukan hanya pada interaksi individual, tetapi kepada kelompok juga. Terdapat keterlibatan aktor dan audien yang saling berhubungan layaknya sebuah kelompok. Sekian ulasan tentang teori dramaturgi menurut Erving Goffman beserta contohnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.